wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum bid-darin amin. Di malam yang ke-10 ya, insyaallah kita akan selalu semangat menunaikan ibadah puasa ini, menjalankan ibadah puasa ini, dan semoga diberikan kesehatan dan kenyamanan ketika melaksanakan ibadah puasa. Amin, Allahumma amin. Wa alam anna lis-shawm suratan wa ruhan. Ketahuilah, puasa itu dibagi menjadi dua macam. Ada surahnya puasa, ada ruhnya puasa. Amma suratuhu, surahnya puasa itu, atau dalam artian bahasa kita yang jelas, yang nampak ya, yang sudah kita ketahui, yaitu al-imsak anil akli wa syurbi wal jima' min tulil fajr ila ghurubi syams maniyah. Yaitu surahnya puasa yang sudah kita ketahui, yaitu mencegah daripada makan dan minum, jima, dari mulai terbit fajar, dari fajar subuh sampai tenggelam matahari. Disertai niat, itu surahnya puasa. Dan ini sudah kita bahas di bab puasa yang beberapa malam yang lalu. Faman akala aw syariba aw jama fi naharihi wa huwa amidun alimun muhtarun batala shaumuhu. Barang siapa yang makan dan minum jima di siang hari bulan Ramadan dan dia sengaja tahu hukumnya dan sebagainya, batala shaumuhu, maka batal puasanya. In kana nasiyan aw jahilan, kalau dia lupa atau bodoh, nggak tahu, aw makruhan atau dipaksa, lam yabtul shaumuhu, tidak batal puasanya. Hadhihi suratus shaum, ini adalah gambaran puasa yang jelas, yang nampak, yang sudah kita ketahui. Wa amma ruhuhu, adapun ruhnya puasa itu, yaitu fahuwal imsak anil asa wal muharramat, yaitu mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa, wal muharramat, dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bil faraid, dan melaksanakan fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah, hal-hal yang wajib dia kerjakan. Ini adalah ruhnya puasa. Bukan zahirnya tok yang puasa, tapi ruhnya ikut juga puasa dengan cara mencegah daripada perbuatan-perbuatan dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan mengerjakan, menunaikan kewajiban-kewajiban, fardu-fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang walladzi yasumu 'anil akli wasyurbi wal jima' wa la yasumu 'anil mukhalafat huwa as-saim alladzi laysa lahu min siyami illa al-ina' wat ta'ab. Orang yang melakukan puasa, dia mencegah dari makan dan minum dan jima, tapi ruhnya itu tidak puasa. Dia mungkin siang hari puasa ya, tapi hal-hal yang mukhalafat, yang dilarang oleh Allah, fardu-fardu Allah, dia tidak kerjakan. Ini puasa orang ini tidak ada sama sekali artinya. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya kecapean.
hanya capek yang dia dapat, hanya lapar yang dia dapat. Artinya rohnya juga enggak puasa, walaupun pada akhirnya dia puasa, tapi rohnya tidak puasa. Dohirnya kita sudah mencegah dari berbuat apa, dari makan dan minum, dari jima, bersenang-senang dan sebagainya, sudah kita jelaskan kan. Tapi rohnya enggak puasa, dia masih melanggar kepada Allah, meninggalkan kewajiban, hal-hal yang dilarang masih dia kerjakan. Nah, ini rohnya enggak puasa namanya. Dia enggak dapat apa-apa kecuali capek, lapar, haus, itu tok yang dia dapat. Oleh karena itu puasa mengajarkan kepada kita banyak hikmah pelajaran yang kita bisa ambil di bulan puasa ini. Puasa mengajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah, wabil khusus di malam harinya ya. Selain kita mengerjakan puasa di siang hari, malamnya kita dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah seperti bermunajat kepada Allah, berbanyak baca Al-Quran baik siang dan malam hari. Biasanya kita kalau belum puasa ini susah tidur ya, malam mungkin susah tidur. Nah, dimanfaatkan. Kalau kita tidak tidur, maka digunakanlah waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa itu mengajarkan kepada kita siangnya puasa, malamnya enggak. Artinya banyak orang yang patuh taat kepada Allah, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia menjaga matanya di siang hari bulan puasa supaya tetap sah dan tetap diterima dapat pahala. Dia jaga matanya, dia jaga nafsunya pada siang hari ya. Tapi ketika datang malam hari berubah, makanya diizinkan kembali untuk melihat-lihat yang diharamkan oleh Allah. Ketika datang malam hari, dia melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti puasanya siang toh, sekadar menahan lapar dan haus dan menjaga hal yang muharamat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi malamnya dia masih mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian jangan sampai terjadi kepada kita ya. Kalau kita mengerjakan puasa yang ikhlas, disuruh menjaga aurat, disuruh menjaga pandangan, bukan hanya siang hari saja, malamnya juga harus dijaga. Bahkan di bulan-bulan lain berikutnya harus dijaga hal tersebut. Kalau malam orang bisa bergadang, tidak tidur sampai sahur, dengan perkumpulan mungkin. Kenapa kita tidak bergadang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak bisa tidur menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tidak jarang ya, apalagi yang perokok kelas berat, satu malam dia balas dendam, siang enggak ngerokok. Biasanya sehari itu dia siang menghabiskan rokok 1 bungkus atau 2 bungkus, malamnya bisa 3 bungkus. Karena pembalasan, untuk siangnya nggak bisa lagi ngerokok.
Puasa tidak mengajarkan demikian. Balas-balas dendaman. Gak apa-apa sebenarnya. Rokok habis 1 bungkus, Qurannya harus tamat 1 bungkus juga, 1 juz juga. Quran 1 bungkus, rokok 1 bungkus, Qurannya 1 juz. Nah, harus diimbangi. Kalau 30 bungkus rokok dalam sebulan setiap malam, minimal kita 30 juz hatam. Nah, supaya ada manfaatnya. Rokok membuat kita tidak bisa tidur, ya, semalaman. Rokok tuh habis 1 bungkus enggak kerasa. Lo Qurannya mana? 1 juz enggak dapat. Walhasil jangan demikian ya. Kalau rokoknya habis 1 bungkus, Qurannya minimal 1 juz juga. Kalau rokoknya 2 bungkus 1 malam, Qurannya 2 juz juga 1 malam. Jangan kalah sama rokokan, ya. Kalau kalau rokoknya 3 bungkus, berarti Al-Qurannya harus 3 juz tiap malam. Sanggup ya? Nah, jangan dikalahkan sama rokoknya. Paham ya? Ini malam-malam ngepol 1 bungkus gak rasa, 2 bungkus rasa, Qurannya ditinggal. Kan eman. Kita nggak ngelarang. Silakan Anda ngerokok, tapi 1 bungkus Al-Quran, 1 bungkus rokok, 1 juz Al-Quran. 2 bungkus rokok, 2 juz Al-Quran. 3 bungkus rokok 1 malam, 3 juz Al-Quran. Kalau 10 bungkus 1 malam, rokoknya apa? Berarti Anda harus mengaji juga 10 juz 1 malam. Siap ya? Nah, jangan dikalahkan Qurannya. Makanya kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita untuk tadarus setiap malam Al-Quran, setiap malam di bulan Ramadan 1 juz ya, minimal 1 juz. Supaya nggak dikalahkan sama rokok-rokoknya itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Supaya kita mengimbangi dengan selera-selera kita, nafsu-nafsu kita, supaya amal ibadah gak ditinggalkan. Kemudian kita turut berduka cita atas nama keluarga Ahbabul Mustafa. Pada khususnya ya, kita baru saja dikabarkan berita duka, telah berpulang ke rahmatullah ulama kita, panutan kita, Kiai Haji Johdian Nur. Pagi tadi semoga beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, mendapatkan tempat yang layak sesuai apa yang beliau miliki, apa yang beliau punyai, daripada mewarisi daripada ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau dikumpulkan bersama guru-guru beliau, dan lebih khusus kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirim sama-sama bacaan Fatihah supaya kita mengambil berkah daripada beliau. Al-Fatihah bil qabul wa tamim bil usul wa mamul hadilatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Kiai Haji Muhammad Johdian Nur wa ila hadilatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salatul ladina anamta alaihim. Dikatakan ya, man lam yahzan bimautil alim bahwa munafik. Barang siapa yang gak susah, gak sedih dengan meninggalnya orang alim, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Minimal di hati kita ada sedih, susah ditinggal oleh para ulama, terlebih-lebih aulia yang diangkat oleh Allah. Susah, musibah yang sangat besar ya, musibah yang sangat besar kalau mereka sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak sedih atas kepergian mereka orang alim, orang saleh, bahkan aulia, ini orang munafik ya. Jangan sampai kita enggak susah, enggak sedih. Ini ujian terbesar ya bagi kita semua, tapi semuanya mudah-mudahan
berkah daripada beliau-beliau itu. Semoga tetap walaupun mereka meninggalkan kita lebih dahulu, tapi tetap ilmu akhlak yang mereka ajarkan kepada kita, semoga kita bisa mengamalkan dan meniru daripada akhlak-akhlak mereka, dan barokahnya masih kita bisa rasakan walaupun beliau meninggalkan kita terlebih dahulu. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.